Pernahkah kamu bilang kebohongan kecil demi melindungi mimpi, lalu mimpi itu balik menggigitmu? Jika kamu menjual surga, apa yang paling rapuh, reputasi, kepercayaan, atau dirimu sendiri? Hari ini kita berbicara tentang sebuah retreat wellness di pulau privat yang tampak damai, tapi jantungnya berisik. Mereka menamai tempat itu Eden Reset, dan dari luar semua terlihat rapi dan lembut. Lautnya biru pucat, gelombangnya pendek, dan kamera selalu memilih sudut yang paling manis. Orang datang dengan harapan, lalu pulang dengan cerita yang dibungkus kata indah. Sampai sebuah kebohongan kecil memutar arah seperti setir yang kendor. Kita mulai tepat di ruang kaca yang menghadap laut, karena badai tidak selalu datang dari langit. Di layar, DM berderet seperti nota belanja yang kebanyakan gula. Sponsor menghitung mundur dalam email singkat, 22 jam untuk klarifikasi. Arya berdiri paling dekat jendela, karena cahaya selalu suka wajah depan. Aku bisa jelaskan, ini cuma salah paham kecil. Ken memegang tablet dengan grafik HRV dan tidur, dan garisnya turun seperti selera makan saat lihat tagihan. Data kita kuat, kita tinggal kontekskan. Mila menatap slide lama yang dulu mereka buat saat masih idealis. Kita janji tidak pakai tipu, ingat itu. Di titik ini, kamu mungkin bertanya kenapa kebohongan kecil bisa mengguncang pulau yang besar. Jawabannya sederhana, kebohongan kecil jarang berjalan sendirian. Ia selalu membawa saudara yang lebih berisik, rasa malu, dan rasa tidak dihargai. Ceritanya begini. Eden Reset lahir dari 3 luka yang saling melengkapi. Arya takut dilupakan, karena hidup lama mengajarinya peringkat 2 tidak diingat. Ken takut dianggap hanya teoretikus, karena angka tidak punya suara tanpa panggung. Mila takut terapi berubah jadi slogan, karena slogan mudah dijual, tetapi susah dipertanggungjawabkan. 3 ketakutan itu membuat satu mimpi, pulau yang menjanjikan riset. Sunrise dijadwal, napas diatur, detak hati dipantau, dan semua terlihat logis. Lalu sebuah postingan muncul dari akun anonim, dan menulis kalimat yang membuat kopi jadi pahit. Ia bilang testimoni yang viral itu sebenarnya iklan. Video yang kamu sukai tadi pagi diduga bukan spontan, melainkan skrip. Komentar pun datang, cepat, pendek, dan tajam. Satu kata memimpin barisan, transparansi. Arya memilih sesi tanya-jawab, karena suara lembut kadang lebih cepat dari fakta. Kami selalu transparan, kami tidak menyembunyikan apapun. Untuk 1 jam, komentar menjadi ramah dan jantung ruangan turun 1 tingkat. Tapi badai tidak suka diejek. 2 jam kemudian, seorang freelancer mengunggah kit media dengan kalimat yang terlalu rapi untuk kejujuran. Di situ tertulis janji 7 hari menuju surga, tanpa catatan kecil tentang variasi manusia. Publik menggeliat, karena kata yang terlalu rapi terdengar seperti iklan yang lupa bernapas. Ken maju dengan grafik dan angka, karena angka selalu tampak netral. Kita punya peningkatan kualitas tidur, ini nyata, ini terukur. Komentar kembali menurun untuk beberapa menit, lalu 1 DM bocor masuk seperti peluru kecil. DM itu berisi permintaan kalimat dari Arya kepada seorang influencer. Kalimatnya sederhana, tetapi menggigit, tolong bilang kecemasanmu berhenti. Kata tolong bisa halus, tetapi bila diarahkan ke narasi, ia berubah jadi dorongan. Aku menerima fee, dan aku baca skrip itu, karena aku kira manfaatnya nyata. Arya hanya takut kehilangan momentum yang sudah dibayar mahal. Niat kami baik, kami ingin orang merasa tertolong. Mila menggeleng pelan, dan suara kecilnya justru paling jelas. Niat baik tidak bisa memutihkan kebohongan, kita harus bilang maaf. Investor menolak kata maaf, karena maaf dianggap menurunkan nilai citra. Bukan saatnya minta maaf, fokus ke narasi data dan ketenangan.
Ketenangan memang penting, tapi bukan untuk orang yang merasa dibohongi. Tim PR menyiapkan nota koreksi tanpa kata maaf, dan itu seperti sup tanpa garam. Rasanya ada, tapi bukan makanan. Rapat umum dilakukan, dan tepuk tangan muncul, tipis, ragu, dan singkat. Pada momen ini, kamu mungkin lelah, tetapi cerita baru saja hangat. Karena bocoran ketiga datang tidak lewat dokumen, tapi lewat manusia. Seorang alumni retret berdiri di depan kamera tanpa filter dan mengatakan hal paling sederhana. Aku pernah merasa lebih baik untuk beberapa minggu, lalu aku relapse. Ia tidak marah, ia hanya merasa bukan manusia di mata mereka. Aku bukan konten, aku orang. Kalimat itu membuat ruangan kaca terasa kecil dan penuh. Arya menarik napas, tapi angka tidak bisa menyelamatkan tatapan seperti itu. Ken memutar data dan mencari justifikasi, tapi data tidak bisa memeluk orang. Mila memegang pinggir meja dan berkata pelan namun tegas. Masalah kita bukan angka, masalah kita bahasa. Bahasa yang menjanjikan surga untuk semua orang adalah bahasa yang mudah patah. Pada titik ini, audit independen diminta, karena publik tidak mau lagi mendengar janji. Audit berjalan seperti musim yang tidak bisa diubah dengan senyum. Mereka menelusuri klaim organik dan menemukan pemolesan yang terlalu rajin. Ada seleksi testimoni, ada pengabaian cerita gagal, ada penataan cahaya untuk menutup bayangan. Hasil audit tidak menyebut kriminal, tapi menyebut tidak jujur. Kata itu pendek, tetapi berat, seperti batu kecil di dalam sepatu. Pulau mendadak kosong, karena libur paling tajam adalah kepercayaan yang putus. Drone merekam pavilion yoga tanpa orang, dan angin terdengar seperti komentar yang lupa dikirim. Arya menatap laut yang tidak peduli, karena laut tidak ikut rapat. Ken menutup laptop dan memikirkan cara mengkurasi ulang meteran kejujuran. Mila mengambil ransel yang sama sejak awal, dan pergi sebentar untuk mengukur jarak. Kamu mungkin ingin marah, tapi mari kita pelan. Arya tidak jatuh karena kebencian orang, Arya jatuh karena takutnya sendiri. Ketakutan itu tidak jahat, hanya tidak diajak bicara. Lalu Arya memilih satu hal yang paling sulit untuk orang yang mencintai panggung. Aku akan bicara jujur, dan kalau runtuh, biarkan saja. Ia duduk di depan kamera yang sama, tetapi kali ini tanpa skrip penguat. Ia menceritakan masa remaja yang selalu hampir menang, dan rasa lapar akan satu piala. Aku takut kehilangan mimpi, jadi aku menutupi retak kecil, dan retak itu membuka dinding. Kalimat itu tidak dramatis, namun cukup untuk membuat komentar berhenti selama 5 detik. 5 detik di internet adalah liburan. Setelah itu, Arya menutup Eden Reset dan membuka folder yang paling mentah. Ia merilis data tanpa filter, termasuk data yang tidak cantik. Ia mengundang alumni untuk bercerita apa adanya, bukan untuk memuji, tapi untuk menimbang. Ken menambahkan catatan tentang batas metode karena metode juga punya usia. Ini reproduksibilitas, ini margin Galat, ini variasi manusia. Mila kembali, bukan sebagai maaf yang manis, tapi sebagai pagar yang jujur. Kita bukan surga, kita ruang latihan. Kalimat itu tidak laku sebagai iklan, tetapi laku sebagai hidup. Karena orang sebenarnya tidak butuh surga, orang butuh tempat aman untuk jatuh dan bangun. Sekarang mari kita ulang rangka roller coaster kecil tadi, agar pelajaran menempel. Kebohongan kecil memancing rasa ingin tahu, lalu muncul rasa tenang palsu, lalu datang kebocoran baru. Emosi bergerak dari penasaran, ke lega, ke marah, ke lega lagi, dan seterusnya. Siklus itu bekerja karena otak suka hadiah cepat dan tidak suka kehilangan. Arya bermain di gelanggang itu, dan ia hampir menang sampai satu orang berkata, "Aku bukan konten."
Itu pukulan yang tidak bisa ditahan dengan PR. Kamu mungkin bertanya, apakah semua retret seperti ini? Tentu tidak. Beberapa tempat bekerja diam dan jujur, lalu gagal dengan jujur, dan tetap dihormati. Bedanya terletak pada cara mereka bicara tentang manusia yang datang. Jika orang disebut testimoni dulu baru manusia, maka arah sudah miring. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling tenang, yaitu mengeringkan badai. Arya menyusun ulang tim kecil, tanpa glamor, tanpa sponsor yang minta foto senja. Nama barunya bukan Eden, nama barunya adalah Lokakarya bernapas, dan itu bahkan terdengar biasa. Tapi biasa adalah kabar baik untuk orang yang lelah. Di sini, tidak ada janji 7 hari, ada catatan kemajuan yang lambat dan jujur. Beberapa alumni kembali, bukan karena rindu pulau, tapi karena rindu ruang yang tidak menuntut cerita menang. Aku kembali karena di sini aku boleh gagal 1 kali lagi. Influencer yang dulu menyesal juga datang, dan kali ini ia tidak membawa kamera. Aku ingin minta maaf sebagai orang, bukan sebagai brand. Mila menjadi penjaga kata, dan setiap slogan harus melewati pintu kecil yang namanya bukti. Kalau kalimat ini terlalu halus untuk kenyataan, kita ganti. Ken menjaga angka agar tidak menjadi senjata, dan grafis agar tidak menutupi manusia. Aku akan pakai angka sebagai cermin, bukan panggung. Arya belajar menahan jeda saat ditanya sesuatu yang menyakitkan. Aku tidak tahu, aku akan cari tahu, lalu aku akan kembali. 3 kalimat itu memperlambat internet, tapi mempercepat kepercayaan. Pada akhirnya, orang lebih suka orang yang berani bilang tidak tahu, daripada orang yang membungkus 100 jawaban rapi. Sekarang mari kita tarik benang dari awal. Pertanyaan kita tadi adalah, apa yang paling rapuh, reputasi, kepercayaan, atau diri? Jawabannya berubah tergantung cara kita bicara. Reputasi jatuh bila terlalu sering didorong naik. Kepercayaan jatuh bila kata maaf disimpan di laci paling bawah. Diri jatuh bila takut menjadi lebih keras daripada jujur. Kita belajar bahwa kebohongan kecil bukan obat, ia hanya penunda rasa sakit yang membuat luka meradang. Kita juga belajar bahwa kejujuran bukan jaminan sukses, tapi ia pondasi yang tidak membuat atap jatuh pada kepala tamu. Dan kamu mungkin belajar satu hal lain yang lebih praktis, jangan panggil surga untuk pekerjaan manusia. Panggil saja tempat latihan. Karena di tempat latihan, salah itu wajar, dan ulang itu bagian dari paket. Kamu mungkin menunggu punchline, baiklah kita beri satu yang ringan. Surga itu mahal, tapi plester kejujuran harganya murah, dan efek sampingnya kecil. Tidak glamor, namun efektif. Dan sinar matahari tetap terbit tanpa sponsor. Di sini kita akhiri perjalanan kecil yang sebenarnya tidak kecil. Ada air yang tetap biru, ada kursi yang berdebu, dan ada bahasa yang akhirnya pulang. Bila kamu sedang mempertimbangkan kebohongan kecil di tempat kerja atau di rumah, cobalah tarik napas dan bayangkan paviliun kosong itu. Tanyakan, apakah aku sedang menyelamatkan mimpi atau sedang menunda kejatuhan atap? Pelajaran kita sederhana, jujur itu lambat, tapi ia tidak meninggalkan serpihan di dalam kaki. Dan kamu berjalan lebih jauh dengan kaki yang utuh. Sekarang aku ucapkan terima kasih karena kamu mendengarkan cerita ini sampai akhir, dan itu berarti banyak. Jika kamu suka gaya bercerita yang jujur dan tajam, tekan tombol suka sekarang juga. Jangan lupa berlangganan agar kamu tidak ketinggalan kisah baru di Emas dan Duri. Tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling menusuk, karena aku ingin mendengar versimu. Jika kamu ingin mendukung channel ini, gunakan kode QR di kanan bawah atau tautan di deskripsi untuk berdonasi. Di deskripsi juga ada tautan ke seri lain yang sangat berbeda, dan aku yakin kamu akan menemukan sesuatu yang segar.
Sampai jumpa di cerita berikutnya, tetap waras, tetap penasaran, dan jangan biarkan kebohongan kecil memimpin jalanmu. Kita bertemu lagi di video selanjutnya, dan aku sudah menyiapkan kursi yang nyaman untukmu.